Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tagamana dengan S1 N12305. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarawak, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu di suku etnis Mula. A few moments later. Ewa Buna adalah tradisi seni bela diri khas masyarakat Muna yang memadukan unsur pertarungan dan seni pertunjukan. Dalam bahasa Muna, Ewa berarti menyerang atau melawan, dan tradisi ini awalnya berkembang sebagai bentuk latihan bela diri untuk mempertahankan diri dari serangan luar. Tradisi ini tidak hanya menampilkan keahlian bertarung, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, etika, dan estetika. Gerakannya yang lincah dan dinamis seringkali menyerupai tarian karena diiringi oleh musik tradisional yang disebut rambil Muna. Dalam pertunjukannya, para pemain biasanya menggunakan senjata seperti keris, parang, tombak, atau bahkan tangan kosong. Namun, meskipun tampak seperti pertarungan, Ewa Buna bukanlah duel sungguhan. Ada satu tokoh penting dalam pertunjukan ini yang disebut dengan Pevomli atau pemegang bendera yang bertugas menjaga agar pertarungan tetap aman dan tidak membahayakan para pemain. Ewa Buna biasanya dipentaskan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, tradisi karya, syukuran, atau penyambutan tamu penting. Tradisi ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia, menandakan pentingnya pelestarian seni bela diri sebagai bagian dari identitas budaya Muna. Tari Linda adalah tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Muna yang ada di Sulawesi Tenggara. Tarian ini memiliki makna yang mendalam dalam konteks budaya dan spiritual masyarakat setempat, karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai bagian dari ritual adat yang disebut karya. Karya adalah prosesi penyucian diri bagi gadis-gadis Muna yang sedang memasuki masa kedewasaan dan dipersiapkan untuk kehidupan berumah tangga. Dalam tradisi ini, tari Linda ditarikan oleh para perempuan, khususnya gadis remaja, sebagai simbol pengendalian diri, kesucian, dan kesiapan menjalani peran baru dalam masyarakat. Gerakan tariannya yang lembut dan anggun menggambarkan kehalusan budi serta kehormatan perempuan Muna. Nama Linda sendiri berasal dari bahasa Muna yang berarti menari sambil berkeliling, mencerminkan pada gerakan para penari yang melingkar dan harmonis. Dalam balutan busana adat yang indah dan diiringi musik tradisional, tari Linda bukan hanya memperlihatkan keindahan seni tari, tapi juga menyampaikan pesan moral atau spiritual yang mendalam yang menjadi cerminan nilai-nilai leluhur masyarakat Muna, yaitu tentang kesopanan, kesucian, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. A few moments later. Katoba adalah salah satu tradisi adat yang sangat penting bagi masyarakat Muna. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang berpadu dengan nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Kata Katoba berasal dari kata toba yang berarti bertobat atau insaf, yang mencerminkan esensi dari ritual ini, mengajarkan anak-anak untuk mulai menjalani hidup yang berakhlak dan sesuai dengan ajaran agama. Upacara Katoba biasanya dilakukan untuk anak-anak yang menjelang usia balik sekitar 6 hingga 12 tahun. Sebelum menjalani Katoba, mereka terlebih dahulu mengikuti proses pangkilo, yaitu sunat atau khitan. Setelah itu, anak-anak mengenakan pakaian adat lengkap dan hias secara tradisional. Dalam prosesi Katoba, mereka dibawa ke ruang pemuka agama, kadang dipikul di atas bahu oleh anggota keluarga sebagai simbol penghormatan dan kebanggaan. Di hadapan imam atau tokoh agama, anak-anak akan menerima nasihat-nasihat moral atau spiritual seperti pentingnya beribadah, menghormati orang tua, dan menjauhi perbuatan buruk. Momen ini menjadikan titik awal bagi mereka untuk lebih memahami nilai-nilai kehidupan dan agama. Tradisi ini diyakini telah ada sejak pada masa pemerintahan Raja Muna, yaitu Laude Abdul Rahman, yang konon mendapat pengaruh dari sufi keturunan Arab bernama Syarif Muhammad alias Syedi Raba.
Pateba bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga sarana pendidikan karakter dan pendasar budaya yang memperkuat ikatan sosial antar warga, mempertegas identitas etnis Muna, dan menjadi warisan yang terus dijaga dengan penuh kebanggaan hingga masa kini. A few moments later. Madu adalah tradisi gotong royong yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Kata Pokadulu berasal dari bahasa Muna yang berarti saling membantu atau kerjasama dan mencerminkan semangat kolektivitas yang menjadi fondasi sosial bagi masyarakat setempat. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama antar warga untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar, seperti membangun rumah, mengelola pertanian, atau menyelenggarakan acara adat. Setiap orang yang terlibat tidak terlibat secara materi, melainkan dibalas dengan bantuan serupa di kemudian hari. Sistem ini berjalan atas dasar kepercayaan dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga memperkuat ikatan antar individu. Pokadulu bukan hanya soal kerja fisik, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Ia mengajarkan pentingnya solidaritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Dalam konteks modern, tradisi ini mulai mengalami pergeseran karena pengaruh individualisme dan perubahan gaya hidup. Namun di beberapa desa seperti Walelai, Langku-Langku, praktik Pokadulu masih menjaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang dibentuk oleh komunitas masyarakat Muna. Dengan semangat kebersamaan dan tinggi, Pokadulu menjadi cerminan dan filosofi hidup masyarakat Muna, bahwa kekuatan komunitas terletak pada kemampuan untuk saling menopang dan bekerja sama tanpa pamrih. Lapa-lapa adalah makanan tradisional khas dari masyarakat Muna yang ada di Sulawesi Tenggara, yang juga dikenal di wilayah Buton dan sekitarnya. Hidangan ini bukan sekedar kuliner, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nama lapa-lapa berasal dari bahasa lokal yang berarti berlipat-lipat. Bahan utama lapa-lapa adalah beras ketan yang dimasak dengan santan kelapa, garam, dan bawang merah yang menghasilkan rasa gurih yang khas. Lapa-lapa biasanya disajikan dalam berbagai acara adat dan keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri, pesta pernikahan, atau penyambutan tamu penting. Makanan ini sering disantap bersama lauk pauk seperti ikan asin, ayam opor, atau sambal khas daerah, menjadikannya bagian penting dari zaman tradisional ini. Lebih dari sekedar makanan, lapa-lapa mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Dalam proses pembuatannya, seringkali melibatkan anggota keluarga atau komunitas secara bersama-sama untuk memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.